Bab 191, apa-apaan ini? Jia Yapeng berkeliling stadion Provinsi Jiangsu dan Zhejiang untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa tampaknya ada lebih banyak anak dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang daripada dari Provinsi Xinjiang. Menurut perkiraan konservatif, hampir 30.000 anak berkumpul di sini. Sebanyak 30.000 anak datang ke Provinsi Xinjiang dalam 3 hari, sedangkan Provinsi Jiangsu dan Zhejiang mencapai 30.000 dalam satu pagi. Perlu diketahui bahwa untuk menghindari kesalahan yang dilakukan di Provinsi Xinjiang sebelumnya, Jia Yapeng mendesak tim dari berbagai tempat untuk memperjelas saat melakukan dakwah di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Anda bisa datang dalam 3 hari, tidak perlu berdesak-desakan. Pada hari pertama, mungkin terlalu banyak orang yang memainkan game ini dengan lancar. Tak disangka, jumlah orang di hari pertama masih begitu banyak setelah publisitas tersebut. Benar saja, kondisi ekonomi Jiangsu dan Zhejiang jauh lebih baik daripada Xinjiang. Jia Yapeng menghela nafas. Sebagai kampung halamannya, Provinsi Xinjiang sebenarnya adalah tempat yang sangat menyedihkan. Meskipun dikenal sebagai tanah 6 provinsi, itu adalah Provinsi Beihu, Nanhu, Jianfu, Dongguan, Huiyan, Jiangsu dan Zhejiang. Provinsi ini dihubungkan oleh 6 unit administrasi tingkat provinsi penuh, dan jumlah provinsi tetangga berada di urutan kedua setelah Provinsi Shaanxi Barat. Dikenal sebagai membawa 5 danau dengan 3 sungai, mengendalikan Manjing dan memimpin Ouyue. Ini adalah tempat yang bagus untuk hal-hal yang menakjubkan, orang-orang yang luar biasa, dan roh. Kemudian gunakan pantat Anda untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat dengan lalu lintas yang sangat padat. Berbicara secara logis, tempat seperti itu juga harus memiliki ekonomi yang maju. Namun sayangnya, perkembangan ekonomi Provinsi Xinjiang cukup lamban, dan pembangunan di provinsi sekitarnya paling parah. Sebaliknya, perkembangan ekonomi Provinsi Jiangsu dan Zhejiang sangat bagus, orang kaya berlimpah ruah. Diperkirakan inilah alasan mengapa begitu banyak kontestan di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Kembali ke pokok bahasan, setelah menonton lingkaran di luar, Jia Yapeng berencana memasuki gimnasium untuk berkunjung, namun saat Jia Yapeng hendak masuk, dia dihentikan oleh satpam di depan pintu. Kata satpam sesuai aturan, orang tua yang mengajak ikut harus dibawa masuk dulu baru boleh bawa anaknya. Kalau tidak, kalau anak tunggal tidak ada surat undangan, tidak boleh masuk. Karena terlalu banyak orang di dalam, maka orang yang malas tidak diperbolehkan masuk. Ini membuat Tuan Jia sedikit malu. Dia tidak mudah untuk mengidentifikasi dirinya saat ini. Dan bahkan jika identitasnya terungkap, itu bukanlah hal yang baik. Dia sendiri tidak bisa memimpin dalam melanggar peraturan yang ditetapkan oleh perusahaannya, jadi mudah untuk menemukan alasan bagi beberapa orang brengsek. Jadi Tuan Jia hanya bisa mundur dengan canggung, bertanya-tanya apakah dia akan memanggil orang itu ke dalam, meminta izin kerja, dan kemudian masuk melalui pintu belakang, tetapi dengan cara ini, identitasnya tampaknya hanya dapat diungkapkan sejalan dengan keinginan saya untuk kunjungan pribadi layanan mikro. Saat Jia Yapeng sedikit bingung, tangisan seorang anak tiba-tiba menarik perhatian Jia Yapeng. Dia menemukan seorang anak sedang memegang kendaraan roda 4-nya di lokasi pemeriksaan tidak jauh dari perempatan sambil berbisik pelan. Dan anggota staf yang bertanggung jawab untuk memeriksanya memiliki ekspresi garang dan mudah tersinggung. "Tolong, biarkan aku masuk, aku benar-benar ingin bermain." Si kecil memohon lagi. "Ku bilang, mobilmu tidak sesuai aturan, jadi kamu tidak boleh masuk." Staf melambaikan tangan dan menabrak mobil. Seluruh mobil terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Seketika hancur berantakan. "Mobil saya." Anak itu menangis sedih, dan bergegas menyelamatkan mobilnya, mengambil bagian-bagiannya lagi dan lagi, menangis sejadi-jadinya. Lanjut. Tepat ketika anggota staf bersiap untuk memeriksa anak berikutnya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas, dan kemudian menampar meja anggota staf dengan tamparan, dan berseru, "Kamu bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" Anggota staf terkejut, dan kemudian melihat seorang pemuda memegang kerahnya, dan tiba-tiba dia merasa sedikit berani, dan sebaliknya meneriaki lawan. "Kamu segera minta maaf kepada anak ini sekarang." Jia Yapeng menunjuk ke anak itu dan berkata, "Mengapa saya harus meminta maaf? Saya tidak salah.
Anda harus segera mengembalikannya kepada saya, jika tidak, saya akan memanggil seseorang." Anggota staf mengancam. Faktanya, dia tidak perlu menelepon seseorang. Staf di seluruh pintu, serta penjaga keamanan dan polisi yang relevan, telah mengetahui situasi di sini dan bergegas. Melihat situasi ini, Jia Yapeng melangkah lebih jauh dan berkata, "Kamu minta maaf kepada anak ini sekarang. Aku tidak punya alasan untuk meminta maaf." Anggota staf bersikeras. Pada saat yang sama, polisi dan satpam mereka juga bergegas, mengepung Jia Yapeng, menatap pembuat onar dengan waspada. "Lupakan saja, Paman, aku baik-baik saja, aku tidak perlu dia meminta maaf, aku tidak akan balapan lagi, aku akan pulang." Anak itu mengambil semua bagian balapnya, lalu meraih lengan Jia Yapeng, berbisik. "Tidak, intimidasi dibenarkan. Jika saya tidak peduli, reputasi Dakian akan dirusak oleh bajingan ini." Jia Yapeng berkata dengan marah, dan saat ini seorang polisi bertanya, "Kalian ini apa? Apa masalahnya? Saya sedang melakukan formalitas untuk anak-anak, tetapi orang ini tiba-tiba melompat keluar dan mengancam saya." "Kamerat polisi, cepat tangkap dan masukkan dia, itu pekerjaan personal ya Rob. Omong kosong, jelas kau mendorong anak ini ke tanah. Anak muda ini tidak bisa melihatnya." "Anak muda, kamu tidak bisa bicara setengah-setengah." Hasilnya tidak menunggu Jia Yapeng berbicara. "Orang tua tidak tahan. Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak sengaja menyentuh mobilnya," bantah staf, "dan mobil anak ini tidak mematuhi aturan. Mobil yang kami butuhkan tidak dimodifikasi atau produk asli Dakian harus digunakan untuk modifikasi, tetapi mobilnya penuh dengan barang-barang yang berantakan. Menurut aturan, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam balapan." Pertahanan staf masih terbilang efektif. Penonton menyaksikan kerumunan. Mereka juga tampaknya dibujuk. "Mungkin anak ini tidak mematuhi aturan, mungkin Anda tidak sengaja menabrak mobilnya, tapi ini bukan alasan penolakan Anda untuk meminta maaf. Jika Anda menabrak mobil anak ini ke udara, Anda harus meminta maaf padanya sekarang." Jia Yapeng di samping tidak akan tertipu oleh kesesatannya, dan berkata terus terang, "Aku benar, kenapa aku harus minta maaf?" Pria itu bersikeras, dan Jia Yapeng merasakan api di hatinya. Kemudian dia melihat ke arah rekan-rekan polisi dan menunggu polisi menangani mereka. Akibatnya, rekan-rekan polisi tampak seperti berusaha bergaul satu sama lain, mengatakan bahwa karena semuanya tidak disengaja, mereka akan mundur selangkah. "Rumput, aku tidak ingin berpura-pura menjadi darah anjing seperti ini." Jia Yapeng bergumam di dalam hatinya, lalu mengeluarkan seorang kakak laki-laki langsung dari pinggangnya. Saat dia melihat kakak laki-laki ini, anggota staf menggelengkan hatinya, dan beberapa jejak ketakutan mulai muncul di matanya. "Saya minta maaf, saya bersedia untuk meminta maaf." Kekuatan kakak benar-benar luar biasa. Anggota staf memiliki IQ online dan berkata dengan cepat. Sayang sekali Jia Yapeng tidak berniat memberinya kesempatan. "Semangka, ini aku, ya, aku di sini, kamu datang ke pintu, paling cepat." Jia Yapeng selesai berbicara dengan kakak laki-laki tertua, dan menutup telepon. Dia bertekad untuk memecat orang ini. Tidak buruk membuat kesalahan, dan bukan kesalahan besar membuang penggerak 4 anak ke tanah, tetapi Anda tidak berani mengakuinya ketika Anda melakukan kesalahan, dan Anda tidak meminta maaf seumur hidup dan kematian. Tanda seru. Dia semangka sangat cepat. Dia bergegas dalam beberapa menit. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Jia Yapeng menunjuk ke anggota staf dan berkata, "Sekarang biarkan aku mengantarnya segera, lalu kamu duduk di sini dan menyapa orang dengan senyuman." Setelah selesai berbicara, Jia Yapeng membawa anak itu ke gimnasium. Untuk sementara, semua orang di sekitar tercengang, dan tidak ada yang berani menghentikan Jia Yapeng. Jia Yapeng dan yang lainnya tidak mengenal satu sama lain, tetapi Hi Semangka dan yang lainnya tahu. "Ini rusak." Chuan Jia marah. "Hihwa, gua merasa kesal," lalu langsung berkata kepada anggota staf yang bingung, "Ayo pergi ke properti sebelum kamu pergi, dan simpan gaji bulan ini. Saya mendapatkannya." Setelah Hiksuan selesai berbicara, dia dengan enggan duduk di kursi yang baru saja diduduki staf, dan terus bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan memeriksa penggerak 4 roda untuk pemain lain. "Tentang apa semua ini?"
Bab 192, Jenius Kecil. Terima kasih Paman. Setelah memasuki Fenway dengan bingung, si kecil langsung berkata kepada Jia Yapeng dengan rasa terima kasih. Tidak masalah. Jia Yapeng tertawa. Biarkan aku melihat mobilmu dan lihat bagaimana kegagalannya. Tunggu aku untuk memasang kembali mereka terlebih dahulu. Pria itu berkata dengan cepat, lalu menemukan tempat kosong dan mulai memasang kembali kendaraan berpenggerak 4 roda yang rusak untuk konsultasi. Saat si kecil sedang berkumpul, Jia Yapeng dengan cepat mengerti mengapa staf tidak membiarkan si kecil lulus pendaftaran. Karena penggerak 4 roda si kecil ini, kecuali sampul pabrik aslinya, hampir semuanya pasif. Sasis langsung ditekuk dari beberapa lubang, dan tata letak beberapa posisi telah dimodifikasi. Kompartemen baterai juga dimodifikasi, dan selat kabel dipisahkan secara paksa di tengah. Anak itu justru memasang bantalan langsung. Di atas posisi antara dua baterai, sistem transmisi seluruh roda juga mengalami ubahan yang eksplosif. Roda gigi plastik asli semuanya diganti dengan roda gigi logam. Pada saat yang sama, bilah logam yang digunakan untuk menyambungkan kepala baterai langsung diganti dengan kabel kecil. Yang mengejutkan Jia Yapeng adalah mesinnya. Si kecil ini benar-benar melepas kulit terluar mesin, memperlihatkan gulungan yang telah dimodifikasi secara eksplosif di dalamnya. Si kecil melepas semua gulungan tembaga asli dan menggantinya dengan yang baru. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa gulungan itu. Pada saat yang sama, seluruh ruang mesin dilindungi oleh cangkang yang tertutup sepenuhnya, sehingga meskipun mesin itu sendiri tidak memiliki cangkang, cangkang kompartemen mesin masih dapat digunakan untuk melindungi koil. Dan semua perubahan ini, termasuk bagian-bagiannya, tampaknya dilakukan oleh anak itu sendiri. Pengerjaannya buruk dan bodoh, tetapi bisa digunakan. Kamu memodifikasi sendiri hal-hal ini? Jia Yapeng mau tidak mau bertanya. Ya, pria kecil itu mengangguk dan berkata, meskipun dakian laris manis, tetapi saya tidak punya uang, dan ayah saya tidak punya uang, jadi saya harus menggunakan beberapa bagian yang dibuang untuk merombaknya. Untungnya, saya punya banyak peralatan di rumah, dan saya bisa menyelinap masuk dan meminjam beberapa peralatan dari pabrik mesin ayah saya. Ya, Jia Yapeng menyembunyikan keterkejutannya, tetapi dia segera menemukan bahwa tidak ada yang lebih mengejutkan. Si kecil ini benar-benar menekan sederet papan sirkuit di luar ruang mesin, lalu kabel listriknya langsung dihubungkan ke papan sirkuit, lalu ditransfer ke catu daya mesin melalui papan sirkuit. Apakah kamu? Jia Yapeng mau tidak mau bertanya. Ini adalah power chip yang saya buat. Si kecil menyentuh kepalanya dan berkata, power chip ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan arus. Itu dapat dikendalikan oleh remote control inframerah di tangan saya dan dibagi menjadi 5 level. Daya keluaran dari catu daya, sehingga saya dapat mengontrol kecepatan mobil sesuai jalur yang berbeda. Saya menyeka Jia Yapeng mau tidak mau muntah, orang ini sebenarnya memasang sinar inframerah untuk penggerak 4 roda. Remote control, ide ini terlalu jenius. Berapa umurmu tahun ini? Tanya Jia Yapeng. Umur saya 10 tahun. Si kecil berbisik, saya duduk di kelas 3 sekolah dasar. Di kelas 3 sekolah dasar, Anda dapat memasang sistem kendali jarak jauh inframerah untuk mobil. Jia Yapeng kaget melihat si kecil ini, dan tidak ada yang lain, saya khawatir si kecil ini benar-benar jenius. Tapi si kecil, ada peraturan untuk kendaraan roda 4, yang tidak boleh dikendalikan oleh sinar inframerah. Apa perbedaan antara ini dan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh? Kendaraan berpenggerak 4 roda harus berjalan sendiri. Jia Yapeng mengatakan, sebagai penggila penggerak 4 roda, aturan yang paling mendasar adalah bahwa penggerak 4 roda tidak boleh diintervensi selama proses mengemudi, jika tidak kesenangan dari penggerak 4 roda akan hilang. Tidak apa-apa, saya juga mendesain remote control manual di sini, yang bisa disetel secara manual saat penggerak 4 roda terbang keluar jalur. Pria kecil itu menunjuk ke tombol kecil di papan sirkuit. Dikatakan, sepertinya ini tidak diperbolehkan, kata Jia Yapeng sambil tersenyum masam. Baiklah, kalau begitu aku menggunakan sistem ini, aku akan menghapusnya. Si kecil dengan rapi melepas seluruh papan sirkuit, lalu menghubungkan kedua kabel yang semula terhubung ke papan sirkuit. Di dok, kedua kabel kecil masih memiliki gespernya sendiri.
Jika dimasukkan dalam satu pasang, kedua kabel akan secara otomatis tertekuk menjadi satu, yang sangat kokoh. Ya, Jia Yapeng menyentuh butiran keringat di kepalanya. Sayangnya, saya tidak dapat membeli MCUXXX, jika tidak saya akan kembali dan meminjam komputer rekan ayah saya untuk memasukkan program, dan chip komputer dapat secara otomatis mengontrol aliran arus. Pria kecil itu menghela nafas. Apakah Anda masih menggunakan microcontroller? Jia Yapeng terkejut lagi. Saya baru mempelajarinya beberapa bulan lalu. Anda dapat mengontrol komponen elektronik dengan memasukkan program. Ini menarik. Pria kecil itu mengangguk. Tapi lebih merepotkan untuk mendesain. Saya perlu beberapa sensor untuk mengumpulkan variabel mobil. Itu dapat dikontrol secara otomatis. Saya mendesainnya selama lebih dari setengah bulan. Itu dapat merasakan kemudi dinding samping trek depan berdasarkan sensor cahaya untuk menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Dengan cara ini, selama Anda segera memperlambat saat menikung, Anda dapat sangat mengurangi situasi terbang keluar jalur, sehingga mobil tidak perlu memasang banyak batang roda pemandu, sehingga mengurangi kecepatan. Selain itu, saat terbang di atas jembatan yang rusak dan jalur khusus lainnya, Anda dapat menyesuaikan kecepatan terbaik untuk memastikan tidak ada rollover. Si kecil berbicara tanpa henti, dan Jia Yapeng di belakangnya tiba-tiba merasa ingin melihat para dewa. Nima, sepertinya dibandingkan dengan si kecil ini, aku adalah mobil berpenggerak 4 roda selama lebih dari 10 tahun. Teman-teman, tidak apa-apa. Tapi apakah itu penggerak 4 roda dengan chip, atau penggerak 4 roda? Jia Yapeng bertanya tanpa daya. Bukan? Pria kecil itu bertanya dengan heran. Dalam animasi episode ke-30, penjahatnya, Dr. Tianxing, tidak secara khusus membuat chip sub, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan kinerja chip sub yang kuat. Apakah Anda memiliki banyak kendaraan berpenggerak 4 roda dengan kemampuan mematikan? Nanti, Dr. Dakian juga meneliti chip yang sesuai dan memasangnya di Cyclone Charge dan Pioneer Sonic, sehingga saudara penggerak 4 roda mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Ini ekspresi Jia Yapeng agak canggung, bahkan tiba-tiba ada pengaturan seperti chip sub. Jia Yapeng tidak mungkin, lagi pula, segala macam metode modifikasi dan bagian yang tidak masuk akal dan aneh semuanya hampir selesai, jadi Jia Yapeng hanya bisa menambahkan semua jenis chip aneh ke penggerak 4 roda, serta senjata fiksi ilmiah seperti pisau udara dan meriam udara, untuk melanjutkan cerita. Tapi animasi dan game aslinya terintegrasi. Jika protagonis dalam animasi dapat menambahkan chip ke penggerak 4 roda, maka saya benar-benar tidak punya alasan untuk menuduh lelaki kecil ini menambahkan chip ke penggerak 4 roda. Tidak, masalah sebenarnya bukan, adakah yang bisa benar-benar mengembangkan chip untuk kendaraan roda 4? Anak kecil, siapa namamu? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Nama saya Li Unian. Si kecil memandang paman aneh ini dan berkata dengan senyum lebar. Bagaimana dengan ayahmu? Mengapa kamu tidak datang ke permainan bersamamu? Jia Yapeng bertanya lagi. Ayahku akan bekerja, jadi aku akan datang sendiri. Li Unian berkata dengan santai. Bab 193, Pelajaran di Semangka. Jia Yapeng telah mengikuti anak Li Unian, menemaninya ke lintasan untuk berbaris untuk kompetisi. Kemudian mobil Li Unian melewati babak penyisihan dengan sangat mulus. Bahkan jika dia tidak menggunakan chip anehnya, mobil itu sudah melaju dengan kecepatan yang sangat luar biasa, tidak lebih baik dari high-end buatan Jia Yapeng. Berapa banyak bagian yang hilang, dan melewati kualifikasi dengan lancar. Setelah itu, anak Li Unian bergegas pulang lagi. Dikatakan bahwa rumahnya jauh dari sini. Dia membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk pulang, jadi dia harus segera kembali. Kalau tidak, itu akan menjadi gelap. Tetapi Li Unian tidak tahu, karena dia tidak mendaftar ke staf di Gebang, jadi meskipun dia mengantri untuk mengikuti kompetisi, dia juga mencatat hasilnya, tetapi ketika dia memeriksa dan mendaftarkan hasilnya setelahnya akan juga dipukuli. Tentu saja, Li Unian cukup beruntung bertemu dengan Chuan Jia. Dengan sepatah kata dari Chuan Jia, Chuan Li Unian secara alami melewati kualifikasi dengan lancar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika hari sudah gelap, Hi Hua Gua yang berkeringat deras akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan berlari menemui Presiden Jia yang tidak diundang.
saya meminta Anda untuk mendaftar pada sore hari, apakah Anda merasa tidak nyaman?" Jia Yapeng bertanya dengan ringan menatap Hi Semangka, yang berkeringat deras. "Tidak, aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, aku harus menerima hukuman?" Dia Semangka berkata dengan rendah hati. "Apakah kamu pikir aku menghukummu?" Jia Yapeng memelototi Hi Semangka, dan kemudian menakuti Hi Semangka dengan erat, lalu berkata, "Aku tidak menghukummu, aku hanya ingin kamu memikirkannya di tempat yang berbeda. Jika saya benar-benar ingin menghukum Anda dapat membawa saya kembali ke Jiujiang, dan Anda tidak perlu tinggal di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang." Dia Semangka sangat ketakutan dengan kata-kata Jia Yapeng sehingga dia sekarang menjadi distributor umum di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Dia telah duduk di posisi bisnis selama hampir 2 tahun, dan pendapatan pribadinya melebihi 100.000 yuan setiap bulan. Jika Anda membiarkan dia keluar dari posisi distributor umum di Jiangsu dan Zhejiang sekarang, dia takut dia akan hidup depresi sampai mati. Namun, Semangkahi dicubit sampai mati oleh Jia Yapeng, karena markas besar Provinsi Jiangsu dan Zhejiang adalah cabang dari Dakian, dan Semangkahi sendiri juga merupakan karyawan perusahaan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Jia Yapeng. Tentu saja, Hi Semangka juga dapat memilih untuk mencari pekerjaan lain, tetapi penghasilannya pasti tidak akan mencapai level 100.000 sebulan saat ini. Bagaimana mungkin Hi Semangka rela kehilangan masa depan yang begitu cerah? "Oke, jangan heran denganku. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Jika saya memindahkan Anda, volume penjualan Provinsi Jiangsu dan Zhejiang akan menyusut secara signifikan. Mungkin saya menghasilkan beberapa juta lebih sedikit dalam setahun." Jia Yapeng tertawa, sepertinya menghibur Hi Semangka, tapi dia membuat Hi Semangka semakin takut. Beberapa juta masih merupakan kentut bagi Dakian. Jia Yapeng memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah kehilangan pekerjaan karena Hi Watermelon berpindah-pindah. "Oke Semangka, kamu mulai denganku saat aku paling sengsara. Pada kelompok pertama orang, hanya sedikit dari Anda yang tersisa, dan Anda adalah yang terbaik di antara semua orang. Kami berdua emosional, sebenarnya di masa depan, saya akan memiliki beban yang lebih berat untuk diserahkan kepada Anda, jadi saya harus menakut-nakuti Anda hari ini agar Anda tidak melayang." "Benar-benar lega. Apa pendapatmu tentang masalah ini hari ini? Anda ingin mengatakan yang sebenarnya kepada saya?" Jia Yapeng menghela nafas. "Itu karena saya tidak menjaga karyawan saya salah." Dia Semangka berkata dengan tulus. "Itu bukan salahmu." Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. "Kali ini tim memiliki 3 atau 400 orang. Hutannya besar dan ada berbagai jenis burung. Ada 1 atau 2 yang seperti itu. Sampah juga merupakan hal yang normal. Bahkan jika ada banyak sampah di tim di bawah tangan saya tidak dapat membedakan mana yang sampah dan siapa yang bukan, karena saya tidak dapat terus berhubungan dengan mereka sepanjang waktu. Yang bisa saya lihat hanyalah beberapa data." "Ya." Dia Semangka mengangguk. Dia sangat setuju dengan kata-kata Jia Yapeng. Tidak ada yang namanya pria yang bisa melihat menembus hati orang dalam sekejap. Kalaupun ada dewa seperti itu, tidak mungkin dia menunjukkan kepada karyawannya setiap hari. Tapi ini adalah hal yang sangat penting bagi Dakian. Kantor pusatnya oke. Itu tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan. Kontradiksi juga urusan internal perusahaan. Tetapi Anda adalah dealer di sini, Anda berhadapan langsung untuk semua pelanggan dan pelanggan, setiap gerakan mereka mewakili wajah kami. Hal buruk yang mereka lakukan adalah hal buruk yang kita lakukan. Semua orang akan menaruh baskom kotoran di kepala kita. Lalu dia selalu merasa, bagaimana aku bisa menghentikan perilaku seperti itu? Dia Semangka bertanya dengan cepat. Sebenarnya, dia telah mempertimbangkan masalah seperti itu, tetapi dia tidak dapat menemukan cara yang baik. Hal pertama adalah melakukan pekerjaan pelatihan internal dengan baik, bukan untuk melatih mereka seberapa sopan, tetapi untuk memberitahu mereka betapa tragisnya hukuman yang akan mereka terima jika mereka melakukan kesalahan ini. Pada saat yang sama, Anda juga dapat membuat beberapa karyawan berbeda. Tim saling mengawasi. Jika ada yang melakukan kesalahan, tim akan langsung melaporkannya. Seluruh tim yang tidak melapor akan dihukum dengan cara yang sama. Bagaimanapun,
Kita harus memberitahu karyawan kita bahwa mereka tidak hanya tidak boleh membuat kesalahan, tetapi juga jangan biarkan kolega Anda membuat kesalahan. Tapi dalam hal ini, suasana antar karyawan Hiksuhan ragu-ragu. Semua karyawan rukun, semua disebut saudara, apa yang Anda ingin pemimpin lakukan, kata-kata Jia Yapeng, kepala Hiksiahwa terasa dingin. Tapi hal semacam ini seperti penyakit. Tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang Anda lakukan, Anda tetap akan sakit saat sakit. Saat ini, kamu membutuhkan obat yang tepat. Jia Yapeng tertawa. Obat apa? Dia semangka bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena pelanggan kami, Tuhan, telah dibuat kesal oleh kami harus membuat mereka bahagia lagi. Jia Yapeng menepuk bahu Hi semangka dan tertawa. Saya melihat Anda, bos besar, oleh saya ditegur dengan keras, dan kemudian dikacaukan di depan semua pelanggan. Apakah para dewa pelanggan yang melihat pemandangan ini sangat bahagia? Benar, mereka melihatku terpuruk. Mereka semua tertawa bahagia. Dia semangka berkata, tidak menangis atau tertawa. Itu benar, orang-orangku melakukan kesalahan, pemimpinku menamparmu, lalu membawa anak itu ke Fenway. Pelanggan tentu saja senang, dan hanya orang-orang di bawah yang merasa tidak enak. Alih-alih bosku, kita juga bisa berbalik krisis menjadi perdamaian, dari kualitas staf yang rendah hingga perusahaan yang baik yang memiliki keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Kaisar melanggar hukum dan rakyat jelata melakukan kejahatan yang sama. Jadi, jangan takut jika Anda membuat kesalahan di masa depan. Pikirkan cara untuk menyegarkan pelanggan Anda dan mengubah krisis menjadi peluang. Inilah inti dari PR krisis modern, Lo. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Hiksuhan mengangguk sambil berpikir. Bab 194, Sutradara Canda. Karena Tuan Jia telah mengekspos dirinya sendiri, dia harus kembali, tetapi karena Tuan Jia telah bertemu Liunian, dia tidak berencana untuk kembali. Hasilnya adalah kebetulan. Saat ini, Chen Liren menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan seseorang untuk bertemu dengan Jia Yapeng. Inilah yang membuat Jia Yapeng merasa sedikit aneh. Selain diadu oleh Xu Guangle, Chen Liren tidak pernah merekomendasikan siapapun kepada dirinya sendiri. Kali ini dia benar-benar berinisiatif untuk menemukan dirinya sendiri, jadi Jia Yapeng benar-benar perlu melihat apa itu. Orang macam apa yang memiliki begitu banyak wajah. Jia Yapeng awalnya berencana pergi ke kota ajaib untuk menemuinya, tetapi ketika pihak lain mendengar bahwa Jia Yapeng berada di Linan, ibu kota provinsi Jiangsu dan Zhejiang, dia langsung mengatakan bahwa dia tidak jauh dari Linan, jadi saya tidak mengganggu Tuan Jia untuk menemukannya dan datang sendiri. Sepertinya kamu menginginkanku. Jia Yapeng bergumam, melihat sikap pihak lain begitu positif. Akhirnya, pihak lain menjamu Jia Yapeng di sebuah toko tua di tepi danau barat di Linan. Meski toko tua ini terletak di tepi danau barat, namun lokasinya sangat terpencil dan sulit ditemukan. Jika seseorang memimpin, Jia Yapeng tidak akan pernah menemukan lokasi ini. Begitu dia duduk dan melihat orang yang sebenarnya, Jia Yapeng terkejut. Dia tidak berharap dewa besar ini mengundang dirinya sendiri untuk makan malam. Hanya saja dewa besar ini jelas dalam keadaan buruk saat ini. Dia memiliki wajah beruban dan kulit kering. Sepertinya tubuhnya sangat marah. Ketika saya benar-benar melihat Jia Yapeng, dewa besar itu bodoh lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya duduk di sana dan memandangi Jia Yapeng. Jika bukan karena Jia Yapeng mengetahui bahwa pria ini memiliki temperamen seperti itu, saya takut tidak akan langsung malu setengah mati. Saya pikir Hifang mendatangi saya. Ternyata Direktur Chen. Saya sangat beruntung untuk San Sheng. Jia Yapeng berkata dengan sopan tanpa uang. Cari untuk waktu yang lama. Direktur Chen menjawab dengan datar, dan tidak ada suara lagi. Old Jia, bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu ingin melihat sepupu besarku? Kali ini dia juga hanya ingin bertemu denganmu, jadi aku akan mengajakmu bertemu. Hahaha. Chen Liren buru-buru membuat putaran. Benar, pria yang tidak memiliki banyak suara ini adalah Direktur kami Chen Kai dan Chen Liren, yang juga merupakan sepupu besar di halaman Chen Liren. Direktur Chen ini dikatakan tidak dapat berbicara sejak dia masih kecil, dia juga sedikit takut dengan kehidupan, dan temperamennya sedikit mudah tersinggung.
Tidak apa-apa bagi generasi selanjutnya untuk membuatnya marah, tetapi sekarang dia benar-benar tidak bisa menjadi manusia. Dia jelas datang untuk meminta Jia Yapeng melakukan sesuatu, tetapi hanya dingin. Dengan wajah, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ahem, Kak, begini, bukankah sepupu besarku baru-baru ini membuat film? Ada yang salah sekarang, saya ingin Anda membantu saya. Akhirnya, hanya ada Chen Liren yang datang untuk terbicara. Oh, sepertinya aku pernah mendengar bahwa film ini adalah Farewell Macon Cubinet, tanya Jia Yapeng sambil tersenyum, meski tahu sutradara Chen baru memproduksi film ini tahun ini, tapi Jia Yapeng masih harus memastikan, jika bukan Farewell Macon Cubinet, maka itu soal lain. TN. Jia juga tahu tentang filmku. Mendengar bahwa Jia Yapeng mengetahui tentang filmnya, sutradara Chen akhirnya menjadi sedikit marah, dan berinisiatif untuk berbicara. Sudah dengar. Dikatakan bahwa investasi besar, kesepakatan besar, dan masa depan dapat diharapkan, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, tetapi tidak banyak kebenaran di wajahnya. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa ini adalah Jia Yapeng dengan santai. Beberapa kata hanya asal-asalan. Tapi setelah mengetahui bahwa Jia Yapeng tahu tentang filmnya, ekspresi sutradara Chen menjadi jauh lebih mudah. Ini sinyal yang bagus, bukan? Direktur Chen, beritahu saya jika Anda memiliki masalah, saya dapat membantu jika Anda bisa. Jia Yapeng tersenyum. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, Direktur Chen sudah ada sejak lama tanpa mengeluarkan kentut. Sepupu, tidak mau muka, Lao Jia, kami berdua tidak akan mengganggumu. Film sepupu saya kekurangan uang sekarang, dan saya harap saya dapat menemukan seseorang untuk berinvestasi di dalamnya. Chen Liren bersih dan rapi. Berkata, Direktur Chen menghela nafas. Kekurangan uang? Bagaimana saya bisa kekurangan uang? Jia Yapeng sedikit terkejut. Di kehidupan sebelumnya, Jia Yapeng tidak mengetahui cerita di balik layar Farewell Macon Cubine. Dia bahkan belum menonton film Farewell Macon Cubine. Karena Jia Yapeng tidak bisa melihat sebuah tragedi, jadi setiap kali dia mendengar bahwa film adalah sebuah tragedi, dia akan melewatkannya. Meski menjadi nomor satu Douban selamanya, Jia Yapeng tidak akan menyentuhnya. Kehidupan nyata begitu sengsara, jadi mengapa repot-repot dengan tragedi itu? Tidak ada yang namanya kegembiraan Xiao Bai Suangwen. Meskipun Jia Yapeng tidak mengetahui cerita di balik Farewell Macon Cubine, Jia Yapeng tahu bahwa Farewell Macon Cubine pada akhirnya berhasil diproduksi, dan akhirnya berhasil memenangkan satu-satunya Palme d'Or di Cina di Cannes. Penghargaan, dan bahkan hampir menjadi Oscar pertama Cina untuk film berbahasa asing terbaik pada akhirnya. Jadi Farewell Macon Cubine harus dirilis dengan aman pada akhirnya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seharusnya tidak ada kekurangan investasi. Kok kali ini Farewell Macon Cubine masih mencari investasi secara komprehensif? Ini Direktur Chen tidak berbicara lagi, dan Chen Liren berkata, saya menyalahkan wanita Wan yang telah melihat angin. Dari mulut Chen Liren, Jia Yapeng akhirnya mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata Farewell Macon Cubine adalah perusahaan Wan yang diinvestasikan oleh Thomson Group. Ya, itu adalah pengembang produk pertama Thomson di generasi selanjutnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa perusahaan real estate ini awalnya adalah perusahaan film dan televisi, dan juga berinvestasi dalam Farewell Macon Cubine, film puncak berbahasa Mandarin saat ini. Awalnya, investasi bisnis Thomson masih sangat memadai, dan dia memberikan investasi 30 juta yuan dalam satu tarikan napas, yang memungkinkan Direktur Chen menarik sejumlah besar bintang top, seperti Zhang Srong, dipekerjakan seharga 5 juta dolar. Ada juga Gong X, Zhang Xyi, DLL yang telah mengumpulkan bintang top di dalam dan luar negeri. Selain itu, ada sejumlah besar dana yang digunakan dalam pengaturan, properti, fotografi, DLL, mencapai tahun 1992. Yang terakhir, dan akhirnya mencapai legenda Farewell Macon Cubine. Meskipun seni tidak ada hubungannya dengan uang, seni tanpa uang sama sekali tidak mungkin. Awalnya, investasi grup Thomson bagus, dan investasi awal 20 juta yuan juga telah dibayarkan. Saat itulah sutradara Chen menunggu 10 juta terakhir ditutup, membayar semua jenis saldo,
dan membayar tahap selanjutnya dari film tersebut. Saat membuatnya, grup Thomson tiba-tiba menolak membayar. Konon grup Thomson menghabiskan banyak dana dalam bisnis real estate, sehingga dana yang semula ditujukan untuk Farwell Macon Cubine digelapkan untuk keperluan lain, bahkan bos Thomson ingin divestasi. Biarkan kru menemukan cara untuk mengembalikan uang yang dihabiskan. Ini membuat Direktur Chanda melompat. Meskipun pengembalian dana pasti tidak akan dikembalikan, tetapi tanpa saldo 10 juta berikutnya, Farwell Macon Cubine tidak akan dapat diproduksi dengan lancar, meskipun hampir tidak diproduksi. Jika Anda berhasil, efek akhir akan sangat berkurang, dan Anda akan berutang banyak uang untuk setiap unit. Sutradara Chanda tidak akan mau mengangkat kepalanya dalam lingkaran. Jadi Direktur Chanda mulai berinvestasi di mana-mana, dan kemudian mendengar bahwa sepupu kecilnya Chen Liren baru-baru ini menghasilkan banyak uang, jadi dia memintanya untuk berinvestasi, tetapi Chen Liren mengatakan bahwa dia tidak memilikinya, jadi dia menemukan Jia Yapeng lagi. Saya berharap Jia Yapeng dapat melakukan investasi 10 juta ini. Kenapa kamu tidak menginvestasikan uang ini? Jia Yapeng melirik Chen Liren. Kalian masih berani mengatakan bahwa semua uangku ditipu olehmu di pasar saham, dan aku tidak punya uang. Kata Chen Liren sambil berkedip pada Jia Yapeng, mengisyaratkan bahwa Jia Yapeng jangan mengekspos dirimu. Karena bisnis penggerak 4 roda sedang booming baru-baru ini, Jia Yapeng menghasilkan lebih dari 30 juta yuan dalam 3 bulan, dan Chen Liren tidak minum lebih sedikit sup. Selalu ada pendapatan 7 atau 8 juta yuan. Ditambah setoran sebelumnya, 10 juta masih dibayarkan. Tapi orang ini tidak pergi untuk menyelamatkan sepupu besarnya, melainkan membawanya ke Jia Yapeng untuk melawan angin musim gugur. Hatinya memalukan. Aku masih punya 10 juta. Jia Yapeng mengangguk, membiarkan sutradara Chanda di samping menghela nafas lega, mengakui bahwa dia memiliki 10 juta dengan nada santai. Tampaknya Jia ini selalu tertarik untuk berinvestasi sendiri. Tetapi di detik berikutnya, Jia Yapeng berkata dengan lemah, saya benar-benar dapat mempercayai kemampuan Chen Dao. Ada juga orang yang memiliki lebih banyak uang di negara ini daripada saya, tetapi mereka menolak untuk berinvestasi. Saya pikir pasti ada beberapa. Apa masalahnya? Film ini, apakah sudah lolos uji coba? Apakah bisa lolos uji coba? Bisakah itu dirilis di Cina? Jia Yapeng memiliki 3 pertanyaan berturut-turut, dan seluruh tempat itu tiba-tiba sunyi. Direktur Chanda merasa frustrasi. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Bab 195, Perpisahan Selirku. Masalah terburuk yang dihadapi oleh film Farwell Macon Cubine karya Jia Yapeng adalah ulasan tentang Farwell Macon Cubine. Saya tidak akan membicarakan alasan spesifiknya. Ngomong-ngomong, Direktur Chen mendapat kabar dari beberapa teman di dalam bahwa dia sangat tidak puas dengan Farwell Macon Cubine. Tidak mungkin lulus persidangan. Biarkan Direktur Chen menyerah berjuang. Meskipun saya sudah menebak kemungkinan seperti itu, Direktur Chanda masih memiliki sedikit harapan. Sekarang harapan ini benar-benar hilang. Jika Farwell Macon Cubine tidak dapat lulus uji coba di Cina, maka pasti tidak akan dirilis di Cina. Sebenarnya, ini awalnya diharapkan. Direktur Chanda dan grup Thomson di belakang mereka berpikir bahwa mereka mungkin dapat mengandalkan pasar luar negeri Tiongkok Raya untuk mengimbangi investasi ini. Namun kini dana grup Thomson sedang bermasalah, dan setelah mendapat kabar buruk bahwa tidak mungkin lolos uji coba, grup Thomson memutuskan untuk divestasi dan berhenti bermain. Dan masalah ini juga menjadi alasan sutradara Chanda berkeliling mengemis untuk investasi, tetapi dia tidak bisa mendapatkan satu senin pun. Dengan popularitas televisi yang berangsur-angsur, pasar film dalam negeri yang masih menguntungkan mulai runtuh. Total box office domestik terus menurun setiap tahunnya. Inilah yang terjadi dengan apresiasi renminbi yang terus-menerus. Film Cina harus mati. Di masa depan, industri film akan tergantikan sepenuhnya oleh TV. Suara serupa terus bermunculan di berbagai media berita dalam negeri. Semua orang sangat yakin bahwa dengan popularitas televisi, film akan menjadi industri matahari terbenam yang lengkap, dan film tidak lagi memiliki pasar. Jadi meskipun Direktur Chen memohon bantuan di mana-mana, tetapi perpisahan selir saya masih belum bisa mendapatkan investasi sepeser pun.
Semua investor tidak menyukai film Farewell Macon Cubine. Belum lagi jalan cerita utama Farewell Macon Cubine masih bertema G. Banyak investor di Cina yang merasa jijik ketika mendengar tema ini dan langsung menolaknya. Sekarang saya mendengar bahwa Jia Yapeng juga langsung membuang pertanyaan tentang ulasan. Direktur Chen tiba-tiba merasa kecil hati. Sepertinya Jia Yapeng tidak punya harapan di sini. Sama seperti Direktur Chenda yang benar-benar berkecil hati, dia mendengar Jia Yapeng berkata, tapi saya sangat optimis tentang seni, dan saya sangat optimis tentang Direktur Chen Anda. Menurut saya, Anda adalah sutradara terbaik di Tiongkok, jadi saya pikir kita bisa membicarakannya. Kata-kata Jia Yapeng membuat mata Direktur Chen membelalak. Sutradara Chen yang disebut-sebut ini hangat, apalagi hal-hal lain, bagaimanapun, sekarang ada di film-film domestik. Di dalam lingkaran, Lau Mouzi masih menempel kuat di kepalanya. Mendengar Jia Yapeng mengatakan bahwa dia adalah sutradara terbaik di Tiongkok, kesukaan Direktur Chen terhadap Jia Yapeng langsung meningkat. Dan Jia Yapeng juga mengatakan bahwa kita dapat membicarakannya, bukankah itu harapan investasi? TN. Jia, apa yang ingin kamu bicarakan? Direktur Chen bertanya dengan prihatin. Begini saja, aku selalu lebih suka menjadi kepala ayam, bukan ekor burung phoenix. Jika saya ingin berinvestasi dalam Farewell Macon Cubine, maka saya tidak ingin menjadi pemetik. Jika saya ingin berinvestasi dalam perpisahan selir saya, maka seluruh perpisahan selir saya harus diinvestasikan secara mandiri oleh saya. Saya menjadi produser Farewell Macon Cubine. Perpisahan selirku juga merupakan kekayaan yang menjadi milik namaku. Maksud saya, Direktur Chen, Anda mengerti? Jia Yapeng tersenyum. Paham, aku mengerti. Meskipun Direktur Chen belum pernah mendengar tentang tiga kata Jianpanxia, keajaiban bahasa Mandarin adalah bahwa bahkan tiga kata yang belum pernah didengar disatukan. Anda bisa langsung mengerti apa arti ketiga kata tersebut. Makna Jia Yapeng sangat sederhana, dia hanya ingin berinvestasi dalam Farewell Macon Cubine saja, yang membuat Direktur Chen sangat gembira. Grup Thomson telah menegaskan ingin menarik modalnya. Jika Jia Yapeng bersedia menerima Farewell Macon Cubine, maka semua orang sangat senang, persyaratan semua orang terpenuhi, dan Direktur Chen tidak pernah bermimpi bahwa ini akan menjadi hasil seperti itu. Namun, 30 juta masih agak terlalu mahal. Tolong beritahu Direktur Chen dan bos grup Thomson bahwa saya bersedia menghabiskan 15 juta untuk membeli semua hak dan kepentingan di tangannya. Jia Yapeng tersenyum dan berkata, tentu saja. Saya juga akan mengisi Anda dengan sisa 10 juta dana, tindak lanjut. Jangan khawatir tentang ini. 15 juta Direktur Chen ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah grup Thomson bersedia menanggung kerugian ini. Tetapi ketika sampai pada titik ini, Direktur Chen hanya dapat berbicara dengan orang-orang Thomson. Ke atas. TN. Jia, saya punya pertanyaan. Saya tidak tahu apakah Anda ingin menyelesaikan keraguan di hati saya? Direktur Chen tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Karena Anda sudah tahu bahwa film saya tidak akan lolos uji coba, mengapa Anda ingin berinvestasi pada film saya? Direktur Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang saya kejar adalah orang Anda, bukan film Anda. Saya harap dengan bantuan kali ini, saya dapat terus bekerja sama dengan Direktur Chen. Jia Yapeng berkata dengan tulus, dan Direktur Chen langsung tersentuh. Sebenarnya, Jia Yapeng benar-benar kentut. Setelah menyelesaikan Farewell Macon Cubine, dia tidak berencana untuk bekerja sama dengan sutradara Chenda ini. Lihatlah rekor box office masa depan sutradara Chenda, Feng Yue, Jing Assassinated the King of Qin, Lubu and Diao Chen, Promise, Mei Lan Fang, Zhao Family Orphan, Search, Taoist Down the Mountain, The Legend of the Demon Cat, mana yang menghasilkan uang? Terutama dua film Wuji dan Mao Yao Zhawan yang langsung menjadi lelucon terbesar dalam sejarah perfilman domestik. Berapa banyak investor yang kehilangan uang mereka? Jia Zhonghui bersedia terus bekerja sama dengan Direktur Chenda untuk memiliki hantu. Sederhananya, dia rakus untuk Farewell Macon Cubine, dan untuk Palme d'Or di belakang Farewell Macon Cubine, dan satu langkah lagi Oscar untuk film berbahasa asing terbaik. Hanya itu, selama hak cipta dari Farewell Macon Cubine diperoleh, Chuan Jia akan mengubah wajahnya.
Sekarang, tentu saja, apa yang baik untuk didengar dan apa yang harus didengar adalah hal terpenting untuk membuat Direktur Chenda bahagia. Bagaimanapun, Chuan Jia tidak meminta maaf untuk direkturnya Chenda. Chuan Jia bahkan merencanakan untuk menemukan cara agar sutradara Chenda mendapatkan Oscar untuk film berbahasa asing terbaik yang satu langkah lebih pendek. Direktur Chenda minum sebotol minuman keras dengan Chuan Jia untuk waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian ditentang oleh sepupu kecilnya dan dikembalikan ke hotel. Dia terbang langsung ke Hong Kong keesokan harinya, dan disahkan pada hari ketiga. Dengan kabar baik, Ketua Tank dari grup Thomson menyetujui persyaratan Jia Yapeng dan setuju bahwa Jia Yapeng akan menggunakan 15 juta untuk membeli 20 juta investasi aslinya dan semua hak dan kepentingan dalam Farewell Macon Cubine di tangannya. Jadi Jia Yapeng langsung mengutus sekretarisnya ZHU Kius Hui dan memimpin delegasi ke Hong Kong dan Hong Kong untuk menandatangani kontrak dengan grup Thomson. Seluruh proses berjalan lancar. Tampaknya grup Thomson benar-benar berada dalam krisis keuangan yang sangat besar. Di antara mereka, menunggu 15 juta dengan penuh semangat untuk membantu. Dengan cara ini, Jia Yapeng telah menjadi satu-satunya investor di Farewell Macon Cubine dan menikmati semua hak cipta dan hak kontrol dari Farewell Macon Cubine, membuat Presiden Jia hampir terbangun dalam mimpinya. Adapun Presiden kita Jia, dia masih tinggal di Linan. Saat semifinal dimulai, Presiden Jia muncul lagi di tempat kompetisi dan segera menemukan sepatu Li Unian Tong kami. Kali ini teman sekelas Li Unian masih datang ke sini sendirian, dan Jia Yapeng tidak melihat orang tuanya. "Paman, kamu di sini." Melihat Jia Yapeng, wajah Li Unian menunjukkan ekspresi terkejut. "Ayo, ini untukmu." Jia Yapeng menyerahkan kotak hitam kecil kepada Li Unian. Li Unian melihatnya, dan tiba-tiba bersorak kaget, "Ini adalah komputer microchip tunggal." "Paman, kamu berasal dari mana kamu mendapatkannya?" "Komputer microchip tunggal ini harganya lebih dari 10. "Tidak apa-apa, selamat bermain, saya menunggu untuk melihat penggerak 4 roda penginderaan otomatis Anda." Chuan Jia berkata sambil tersenyum.